Karena kalau nonton fullnya ya, arahnya itu adalah dari semua perempuan, kenapa kamu bisa suka sama ini? Gitu. Nah ujungnya adalah berarti yang memberikan rasa. Ada bintang tamu nggak hari ini? Ini ada hubungannya juga sama pernikahan Natalie Holscher kemarin. Masih. Seorang ustadz yang kemarin juga sempat memberikan nasihat pernikahan, tapi justru nasihat pernikahannya ini kalimat yang disampaikan menjadi pro dan kontra di mata masyarakat ya. Kalimatnya seperti apa dan apa alasan ustadz tersebut mengeluarkan nasihat pernikahan seperti itu di pagi-pagi. Biar kita hadirkan ini dia Ustadz Syam. Selamat pagi. Ustaz. Assalamualaikum, apa kabar? Ustaz silakan. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, Ustadz Syam ini idolanya mami aku loh. Masya Allah. Ustaz. Salam buat Mami. Ini kita kemarin sempat ngeliat apa yang disampaikan sama Ustadz di nasihat pernikahannya untuk Natalie Holscher dan akhirnya menjadi viral di media sosial. Betul sekali. Nanti kita minta tanggapan dari Ya. Ustadz Syam, apa maksudnya mengeluarkan nasihat seperti itu untuk seorang Natalie Holscher. Tapi sebelumnya kami ucapkan Terima kasih. Kita mau kasih lihat seperti apa nasihat pernikahan dari seorang Ustadz Syam untuk Natalie Holscher. Silakan Ustadz. Oke Ustadz Syam, sebelum kita Iya. ke isi nasihat pernikahannya, seberapa dekat Ustadz Syam sama Natalie Holscher? Sebenarnya kalau bilang dekat, nggak terlalu dekat. Tapi waktu beliau ngundang itu, beliau memang menunjukkan kedekatan gitu. Jadi emang mengundangnya tuh kayak nasihat pernikahan ya dek, gitu, panggilan adek gitu. Panggilnya Adek? Ah. Emang Pernikahan Ustadz ya, Dek. sama Natalie lebih Kan tua? pernah, nggak tahu saya. Pernah di Islam kan. Oke. Oh Masjid gitu, Indah. iya. Jadi Pak Ustadznya Nasihat dipanggil pernikahan Dek dek, gitu. alhamdulillah udah ketemu nih jodohnya gitu. Ustadz yang manggil adik atau Natalie yang panggil adik? Natalie yang manggil adek. Oh, Itu undangan untuk mengisi nasihat untuk datang ke sana untuk memberikan nasihat pernikahan itu berapa minggu atau berapa bulan sebelumnya? Sebulan, kurang dari sebulan kayaknya. oh Kurang dari dari- sebulan. Kurang dari sebulan. Undangannya itu ya Ustadz. Iya. Oke, ada permintaan khusus dari seorang Natalie Holscher nggak sih? Ustadz, kalau bisa nasihatnya yang ini atau enggak? Nggak ada. Jadi Nggak terserah Ustadz mau menyampaikan apapun itu nasihat pernikahannya. Betul, dia cuma curhat aja, ketemu yang lebih muda, Aha. terus orang Medan. Dia cuma cerita tentang siapa Background calon suaminya. suaminya. Jadi kan dari situ saya mungkin kepikiran, oh berarti isinya nanti bagaimana dia bertanggung jawab, bukan hanya melihat hartanya, bukan hanya melihat ininya. Iya. Ada kurang lebih 2 poin ya yang kita garis bawahi. Yang pertama itu adalah menikahi janda beranak satu. Yes. Itu kan ada semacam pertanyaan dari Ustadz Betul. kepada suaminya. Ah. Kenapa memberikan pertanyaan itu? Karena kalau nonton fullnya ya, arahnya itu adalah dari semua perempuan, kenapa kamu bisa suka sama ini? Gitu. Nah ujungnya adalah berarti yang memberikan rasa itu bukan dirimu, bukan karena kecantikan, bukan karena kekayaan. Rasa itu datang dari Allah. Maka yang bisa menjaga perasaan itu cuma Allah juga. Maka pernikahan kalian sandarkan kepada Allah. Gitu. Jadi poinnya adalah orang mungkin melihat kenapa pilih dia sih? Kan banyak yang lain gitu. Kita mungkin kadang merasa orang lain melihat cinta itu buta gitu loh. Orang kan melihat kenapa dia mau sama dia di sana. Itu perasaan dari Allah gitu loh. Iya betul. Yang ngasih perasaan itu adalah Allah, berarti yang bisa menjaganya cuma Allah. Maka tidak akan pernah bisa berkah pernikahan kalau tidak kalian sandarkan kepada Allah. Sebenarnya ujung tausiahnya itu. Oke. Cinta itu memang buta tapi tidak dengan calon mertua Ustadz. Kenapa? Ya kan kalau calon mertua kan lihat bebet bibit bobot. Iya kan? betul juga. Itu yang biasanya dilihat. Tapi artinya itu pertanyaan yang sebetulnya jawabannya sudah ada. Jawabannya sudah ada bahwa cinta itu buta menurut orang lain. Aha. Tapi menurut kamu jangan sampai cinta itu buta. Kamu memilihnya ini karena perasaan itu dari Allah. Maka Bersandar kepada Allah. Maka pernikahanmu akan terjaga kalau kalian juga bersandarnya kepada Allah. Karena yang mempertemukan dan yang memberi rasa itu adalah Allah. Iya. Ujungnya itu sebenarnya. Oke, ini kita masuk ke poin kedua. Ini poin kedua ini yang membuat netizen tuh bertanya-tanya, kenapa harus ada kalimat ini dalam nasihat pernikahan? Ketika ada larangan, bukan larangan ya, lebih ke himbauan dari seorang Ustadz Syam agar tidak menerima saweran, kurang lebih seperti itu bahasanya. Kenapa Ustadz menyampaikan kalimat itu? Itu adalah sambungan dari ketika saya
menekankan kepada sang suami. Ya. Saya bilang suami itu akan zalim kepada istrinya kalau suami yang suruh istrinya bekerja. Iya. Suami itu akan zalim kepada istrinya kalau dia berharap dari uang istrinya. Iya. Bahkan suami itu sangat zalim kepada istrinya kalau dia membuat istrinya bekerja demi dirinya. Dengar. Iyalah. Ustadz boleh diulang sekali lagi apa tadi kalimatnya? Suami itu sangat zalim, bahkan bukan hanya berdosa Dengar. kepada istri, Ya. tapi berdosa kepada Allah kalau dia nyuruh istrinya bekerja. Allahu Akbar. Iya, makanya ujungnya saya bilang makanya berhenti terima saweran, sawerannya dari suami aja. Gitu. Tahu gitu kemarin lu nikah, Ustadz yang ngasih nasihat pernikahannya, Wi. Nanti Ustadz kalau misalkan saya nikah lagi nanti kalau ternyata Allah amin. masih kasih ya. Siap. Nanti kayak gitu ya Ustadz ya di pernikahan saya ngomongnya. Emang sebenarnya kayak gitu. Oh emang sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya Kenapa nggak pernah datengin gitu. Ustadz ya? Begini kan Natalie Holzer dia adalah seorang entertainer, dia adalah seorang DJ, DJ. dan ini merupakan satu hal yang begitu Pekerjaan. umum atau juga biasa sekali kalau entertainer misalnya penyanyi ataupun juga DJ mendapatkan Saweran kan Ustadz. yang hadir di sana karena gimana masa kita sebagai mau bentuk nolak, apresiasi. Betul, makanya ujungnya adalah maksudnya poinnya adalah sang Ya, suami sang lah yang suami bertanggung yang bertanggung jawab. jawab, iya. Jangan berharap dari pendapatan istri. Setuju itu. Kalaupun ada, alhamdulillah. Iya. Dan itu sepenuhnya haknya istri. Iya betul Tidak itu bisa Ustadz. suami ngambil pakai, duitnya apa nggak lagi? bisa. Gak boleh Ustadz. Mencuri itu hukumnya. Benar Ustadz. Sabar, gak usah pakai emosi. Lu tuh mau nanya atau lu butuh validasi apa gimana? Butuh validasi. Hah? Tapi Ustadz bukan berarti bahwa Natalie Holzer tidak boleh menerima saweran. Kan? Betul, kan kita datang ke sana nyawer juga kan kalau pernikahan. Iya. Oke. Secara pernikahannya kita. Makanya Natalie juga jawabnya bagus tuh. Saya bilang jangan terima saweran lagi kan. Terus dia bilang dari Ustadz boleh kan. Gitu. Enggak, ini saweran ketika dia jadi DJ atau ketika Saweran apa saja kan sedekah gitu. Oke. Hadiah boleh saja. Kan saweran itu hadiah sedekah. yang di garis bawahi artinya saweran yang dia dapatkan dari pekerjaannya itu ya buat dia bukan buat suaminya dan suaminya tidak boleh mengharapkan saweran itu. Iya. Iya, makanya berilah saweran kepada para janda-janda. Kenapa harus janda? Iya, janda itu lebih utama kalau udah punya suami biar suaminya ini tanggung jawab. Nih kalau saya ngomong viral lagi nih kalau saya sebutnya aja Anda dibilang merendahkan lagi nih. Oke Ustadz, kita mau kasih lihat ini komentar dari netizen yang mendengarkan nasihat pernikahan Ustadz beberapa waktu yang lalu. Ya, adab lebih tinggi dari ilmu, lemas. Itu mulut Ustadz plong banget ya, sampai nggak ada remnya. Sebut janda anak satu aja udah nggak sopan banget. Kelihatan banget Natalie nahan emosi. Menurutku kalau nasehatin di tempat ramai begitu jatuhnya ngejat sama memperlakukan. Kalau nasehatin ya ada adabnya juga. Tahu kan arti dari bicara jujur itu sakit? Nah ini Ustadz bilang jujur loh. Tapi balik lagi tergantung orang menilainya. Mempermalukan atau berbicara jujur untuk nasihat. Ustadz, Ya. ya bagaimana dengan komentar para netizen sama Ustadz? Saya kepikiran sama komentar-komentar itu. Kepikiran ya? Kepikiran juga? Akhirnya saya DM Natalie. Oh iya, iya, iya. Saya minta maaf kalau apa yang dikatakan netizen itu benar, saya minta maaf. Kalau ada kata-kata saya nyakitin hati, saya minta maaf sama Natalie. Terus Natalie balas, saya yang minta maaf jadi ramai begini, apa yang saya bisa lakukan untuk memperbaiki ini, kata Natalie. Oh, Masya Allah. Ada respon itu dari Natalie. Iya. Oke, tapi sebelum kita ke DM atau komunikasi dari Ustadz ke Natalie Holzer untuk meminta maaf, sebelumnya saat itu ketika menyampaikan nasihat pernikahan, responnya dari mimik wajah seorang Natalie Holzer apa yang Ustadz bisa lihat? Justru saya berada di dekat Natalie itu berdirinya karena waktu itu saya ngobrol sama suaminya. Saya tanya-tanya sama suaminya kan. Tapi kata Natalie, jangan pemalu. Gitu. Akhirnya saya ngobrolnya sama Natalie gitu. Emang responnya ya memang ya biasa lah gaya saya ceramah itu kan bukan satu arah. Saya pengen dua arah gitu. Apakah dia benar-benar mendengarkan atau memang menyimak atau seperti angin lalu saja nasihat ini. Akhirnya ya kedekatan itulah. Saya memang jarang memang mengisi nasihat pernikahan itu kecuali orang yang kenal. Gitu. Artinya responnya Natalie saat itu sebetulnya biasa aja. Oke, setelahnya saya bilang berkah ya hidup kalian, bahagia terus, sakinah mawaddah warahmah, tolong jaga Azam ini. Makanya di ujung nasihat pernikahan itu saya panggil Azam naik ke atas panggung. Karena saya bilang kalau saya mendoakan itu biasa. Tapi saya mau Azam yang mendoakan dan saya mau Azam membuat papanya ini berjanji untuk menjaganya.
untuk menjaga bundanya gitu. Jadi memang ya gaya saya ceramah begitulah, artinya interaksi sama yang hadir, bukan ceramah satu arah tapi kita terbiasa untuk dua arah seperti itu. Ya sebetulnya apapun yang disampaikan itu kembali ke perspektif masing-masing ya. Betul, kadang menurut kita manis tapi di telinga orang pahit bisa jadi. Kita nggak bisa mengontrol itu Betul. semua. Oke. Sobat Ambiar, seperti yang disampaikan Ustadz Syam, akhirnya Natali juga memberikan klarifikasi. Ya. Ini sepengetahuan Ustadz, klarifikasinya berapa hari setelah resepsi pernikahan kemarin? Saya nggak tahu ya, mungkin setelah saya DM-an itu ya. Mungkin setelah Natali bilang apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki ini gitu. Baru ada klarifikasi. Iya, padahal saya jawabnya nggak usah, nggak apa-apa kok. Yang penting kamu nggak sakit hati, saya tanggung jawabnya sama kamu aja gitu. Oke. Iya. Berarti yang memberikan komentar atau juga yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan Ustadz di Instagramnya Ustadz Syam juga lumayan banyak juga. Lumayan banyak kali ya, saya nggak terlalu perhatiin juga sih. Maksudnya nggak terlalu, ya saya kepikirannya yang pertama aja itu tadi yang jangan sampai mempermalukan. Karena memang nasihat itu kalau kita ternyata jatuhnya mempermalukan, itu akhirnya membuat orang tuh jadi lebih buruk sebenarnya. Jadi itu yang menjadi kepikiran saya, makanya saya minta maaf sama Natali. Ustadz kan ini bukan kali pertama Ustadz Syam memberikan nasihat pernikahan ya. Betul. Pada akhirnya menjadi pelajaran tersendiri bagi seorang Ustadz Syam. Tidak ada manusia yang sempurna juga pastinya. Yang kedepannya akhirnya Ustadz berpikiran, nih kalau mau ngasih wejangan atau nasihat pernikahan, benar-benar harus semakin diperhatikan lagi dong kalau begitu ya. Yang jadi pembelajaran penting adalah tidak ada acara yang benar-benar intimate. Tidak ada acara yang benar-benar bersifat privasi. Karena waktu hadir di acara Natali, saya pikir acaranya sangat-sangat privasi. Media nggak boleh naik. Nggak ada media, nggak ada apa segala macam. Makanya saya bagaikan teman, bagaikan saudara menasehati. Cari yang halal saja, tolong suaminya bertanggung jawab. Itu pokoknya sebagai teman. Saya nggak tahu kalau ternyata itu live nih. Iya, berpikirnya intimate, hanya hanya sahabat. dia saja. Sahabat-sahabat ya. Tapi ternyata malah Jadi sekarang itu tidak ada istilah ceramah itu adalah empat mata. Mungkin kita lihatnya lagi sendirian saja, itu yang nonton bisa 100.000. Lagi berdua saja nasihat ini bisa mungkin sampai kepada orang lain. Jadi mungkin sekarang pembelajarannya Itu adalah pembelajarannya ya. adalah setiap nasihat yang keluar bayangkan yang nonton adalah banyak orang. Iya. Udah itu aja dah. Nggak ada acara private sekarang. Oke Ustadz, tadi Ustadz juga memberikan pertanyaan bahwa untuk suaminya ya menikahi seorang janda beranak satu. Apa pesan lainnya yang Ustadz sampaikan secara pribadi kepada Arifat? Ya, Atau ada konsultasi pernikahan mungkin? Ya lebih bertanggung jawab, lebih melihat bahwa engkau bukan hanya menikahi ibunya, ada anaknya yang dia bawa. Ya, betul. Lebih sayang lagi, terus jangan menghalangi dia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ya karena kalau engkau ingin anakmu baik kepadamu, maka engkau harus baik juga kepada orang tuamu. Dalam Islam tidak ada hukum karma, tapi dalam Islam itu kama tadi nutudan, bagaimana engkau memperlakukan, begitu juga engkau akan diperlakukan. Untuk Natali, jangan menghalangi suamimu untuk baik sama ibumu, karena kalau kau halangi dia berarti kau tidak senang dengan anak soleh. Nah, kalau suamimu jadi soleh kepada ibunya, berarti kau senang dengan anak soleh, maka anakmu jadi anak soleh. Kalau kau tidak senang pasanganmu soleh kepada orang tuanya, berarti kau tidak senang dengan anak soleh, maka bagaimana anakmu bisa jadi anak yang soleh. Oke, Ustadz terima kasih banyak ya untuk klarifikasinya atas apa yang disampaikan saat memberikan nasihat pernikahan di resepsi pernikahannya Natali Holser. Kali ini kita mau bahas kehidupan pribadi seorang Ustadz Syam. Kita mau kasih lihat sebuah postingan dari Ustadz Syam beberapa waktu yang lalu. Baca Om. Pertanyaan recehnya berulang terus. Itu apa? Itu apa? Tidak pernah kami bosan menjawab dan menjelaskannya. Semoga dewasamu kelak. Engkau tak pernah juga bosan menjawab pertanyaan kami yang mulai gaptek dengan teknologi zamanmu kelak. Ini udah umur berapa sekarang Ustadz? Udah besar ya? Yang kakak udah 4 tahun, yang 4 adik tahun. 1 tahun. Jadi ini terinspirasi, postingannya itu terinspirasi diri saya sendiri. Saya pernah kesel waktu bapak saya itu nanya tentang HP-nya. Subhanallah. Jadi bagaimana caranya ini, bagaimana caranya? Orang tua nanya mulu. Gaptek Iya. gitu ya. Jadi subhanallah ternyata ketika kita ditanya oleh anak kecil kita tidak kesal, tapi ketika ditanya sama orang tua kita malah Kita kesal. kesal. Subhanallah, makanya saya berharap sekarang nak saya tidak pernah kesal dengan pertanyaanmu. Mudah-mudahan saya tua nanti sudah gaptek, kamu lebih paham, kamu juga tidak kesal terhadap pertanyaan saya. Sebagaimana saya pernah kesal dengan pertanyaan bapak saya. Ustadz tapi kan anak zaman sekarang tuh mereka pertanyaannya semakin kritis loh. Semakin out of the box yang kita nggak pernah nyangka mereka bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apa pertanyaan yang Random gitu Ustadz cukup sulit juga untuk dijawab?
Yang paling susah kalau suruh cari lagu. Hah? Lagu apa Ustaz? Paling susah kalau dia cuma tahu nadanya, terus saya disuruh cari judulnya apa. Oh. Ya kemarin nih. Apa itu? Lagu apa itu? Paling susah kalau dia bernyanyi terus dia Eta tolong cariin lagunya ini. Lagu. Lagu. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan lainnya, Pertanyaan lain nggak ada, insya Allah nggak ada. Karena saya menganut anak itu adalah raja. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu baru mengajar anaknya itu, perintahnya adalah di umur 6 tahun. Dan dihukum di umur 10 tahun. Jadi kalau istri saya mungkin ketat, dari sekarang udah diajarin berhitung, ini segala macam. Kalau saya masih bebas. umur 4 dan juga 2 tahun. Padahal udah. Sekarang perkembangannya gimana? Alhamdulillah ya, kemudian anak kecil itu. Kadang mau sholat, kadang nggak mau sholat, kadang kita jadi imam dia lompat di atas kita. Ya seperti itu. Jadi sekarang perkembangannya lagi sudah lulus toilet training. Yang umur 2 tahun? Yang umur 4 tahun, yang umur 4 tahun. Oke. Maksudnya udah nggak pakai apa lagi, popok lagi. Dan sekarang juga sudah semakin pintar karena sudah bisa menjadi seorang imam, udah belajar untuk Udah menjadi bisa seorang azan, imam, ya. udah bisa azan Udah sekarang. bisa azan, wow. Iya. Ini dia. 4 tahun. Gemes banget, Tahun lalu. 4 tahun. Itu tahun lalu, Tahun lalu lalu berarti setiap 3 tahun. tahun. Ya sekarang udah nggak mau lagi. Beda lagi. Kemudian. Kemudian Anak kecil. anak-anak. Tapi Jadi, cara ngajarinnya untuk bisa azan, terus juga untuk jadi imam, gimana cara mengikut sertakan sebisa mungkin disesuaikan dengan waktu Ustadz Syam? mungkin mencontoh aja ya. Mungkin mencontohkan aja. Dia kan sering kita lihat kita mungkin azan, mungkin dia Ya. sering lihat kita jadi Imam, imam. ya. Akhirnya dia itu sebenarnya lagi sholat sunnah di rumah itu. Memang sengaja saya kosongin, saya nggak sholat di Oh, depan, Masya saya Allah, sholat luar di biasa. belakang. Sholat sunnah? Iya. Sholat apa? Duha itu pagi-pagi. Oh, wow. Saya di belakang karena dia pasti mau di depan gitu. Oke Ustadz, ini kita nggak minta tentang nasihat pernikahan. Kali ini mungkin nasihat bagi orang tua di luar sana gimana supaya anak-anak mereka bisa begitu dengan tangan terbuka atau juga dengan senang dan juga riang untuk bisa belajar ilmu agama dengan begitu mudahnya Mudah. untuk mereka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak sekali nasihat dari guru-guru kita adalah 2 faktor yang membuat anak kita bahagia itu. 1, bapaknya yang cari nafkah yang halal, ibunya yang menangis di atas sejadah di tengah malam. Masya Jadi Allah. tirakatnya bapak adalah berusaha kasih yang halal, tirakatnya ibu adalah mendoakannya. Jadi 2 inilah yang kerjasama, insya Allah anak itu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar dan doa. Dan doa. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Alhamdulillah. Gege.